Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu hingga saat hari ini. Kembali Tuhan persatukan kita di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satukan hati kita untuk bersyukur. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat sepanjang hari hingga sepanjang minggu untuk kekuatan Tuhan atas kehidupan kami. Dan mau katakan Tuhan baik bagi kami. Tuhan sungguh baik. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh menyembah Tuhan pagi hari ini. Kuduskan setiap hati kami, kuduskan setiap jiwa kami, karena kami mau menyembah Tuhan. Kami ingin memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap dipulihkan, kami siap diubahkan, kami siap jiwa kami dimenangkan untuk Tuhan. Bukan karena
kasih ketika kita percaya kepada Tuhan. Kiri kanan Tuhan, sekeliling ada Tuhan. Katakan dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Katakan lagi. Kiri kananku ada Tuhan.
Haleluya, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mengantarkan setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa memberkati setiap persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berikan persembahan kami ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Semari kita mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian kita yang berkata, kemanakah aku dapat pergi? Ya Tuhan, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita akan mempersiapkan hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semuanya waktu berdiri. Kita kembali angkat pujian ini. Kemanakah kami dapat pergi ya Tuhan? Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau
indah. Kami menyatakan kepadamu dengan pujian kami hari ini ya Tuhan, bahwa tidak ada satu tempat, satu ruang di mana kami menyembunyikan dari roh-Mu ya Tuhan. Karena Kau Allah yang tak terbatas ruang dan waktu. Di mana saja, dalam keadaan apa saja Engkau bisa menjangkau kehidupan kami. Hari ini kami percaya Engkau juga Tuhan yang hadir dalam kuasa-Mu melalui karya Roh Kudus-Mu di tengah-tengah rangkaian ibadah ini. Menyapa setiap hati kami, menolong kami untuk bisa mengerti maksud hati Tuhan dengan firman-Mu yang akan disampaikan buat kami. Karena itu kami menyerahkan kepada Tuhan rangkaian pemberitaan firman-Mu. Biar Tuhan yang berbicara lewat setiap tutur kata dan bahasa yang Kau perkenankan hamba-Mu sampaikan. Pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati setiap kata dan sapaan, menjadi berkat buat kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dan kami diberkati olehnya. Haleluya, haleluya. Setiap kita orang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya menyapa kita semuanya, Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ini tanggal 2 April 2023 kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang mempersiapkan kita menjelang hari-hari penantian kita, peringatan akan penderitaan Kristus, dan puncaknya kita akan merayakan di hari Minggu, hari raya Paskah, kebangkitan kemenangan Kristus buat kita. Karenanya hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang tertulis pada 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 18. Mari kita membuka Alkitab kita, Ibu Bapak terkasih. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 18. Kita baca ayat 7 pembuka dan ayat 18 sebagai ayat penutup. Pada hitungan yang ketiga, 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 18. Ayat 7, 3, 2, ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Katakan amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini khotbah yang akan kita dengarkan bersama pada minggu yang pertama di bulan April ini berjudul berkat di balik pergumulan. Sekali lagi, berkat di balik pergumulan. Sebagai orang yang dipercayakan Tuhan hidup di tengah dunia ini, tentu kita tidak lepas dari apa yang disebut dengan pergumulan. Bahkan peristiwa kehadiran kita di tengah dunia ini telah ditandai bahwa kita ini tidak lepas dari sebuah pergumulan. Karena tanda kelahiran kita sebagai manusia adalah setiap kita pasti menangis sebagai bentuk daripada ekspresi respon kita bahwa kita ada pada sebuah dunia yang akan kita hadapi dengan sejumlah pergumulan. Khotbah hari ini saya akan dahului dengan sebuah kisah singkat untuk mengantarkan kita betapa pergumulan itu harus kita pandang sebagai kesempatan menemukan berkat Tuhan di dalamnya. Di tahun 1988 ada satu keluarga mengambil keputusan meninggalkan desa di mana mereka pernah hidup, berjuang, membangun rumah tangga, membangun pelayanan dan mengerjakan berbagai pekerjaannya. Lalu mengambil keputusan memasuki sebuah kota kecil. Suami istri dengan keempat anaknya mengambil keputusan yang matang untuk meninggalkan kampung halaman, menjual rumah yang mereka punya, menjual ladang, tanah, dan sebidang ladang yang ada di atas tanah. Beberapa waktu kemudian,
1 dari keempat anak dari keluarga pasangan suami istri ini dalam usia muda meninggal dunia karena penyakit dan berbagai perjuangan hidupnya. Tidak lama sesudah itu, beberapa tahun kemudian, sang bapak pun meninggal dunia. Tinggallah sang ibu dengan ketiga anaknya. Ditinggalkan tanpa ada apa-apa menjadi harapan, pegangan perjalanan hidup berikutnya. Tidak ada warisan rumah, tidak ada lahan, tidak ada sesuatu pun disebut dengan tanah yang bisa dikelola. Di bawah asuhan ibu ini, ketiga anak ini berjuang masing-masing dengan hidupnya dan menemukan jalan hidup masing-masing. Karena mereka lihat pergumulan adalah kesempatan menemukan bagian yang mereka harus dapatkan dalam hidupnya. Demikianlah ketiga anak dari keluarga ini, dengan doa yang luar biasa dari ibu yang ditinggalkan si ayah tadi, berjuang untuk kehidupan mereka masing-masing. Sampai mereka memiliki jalan hidup tersendiri, seizin Tuhan saat ini. Salah satu anak itu bernama Sumitro Pasaribu yang ada di hadapan saudara. Berjuang dengan perjuangan yang gigih, sehingga memiliki jalan hidup sendiri. Pekerjaannya menjadi pendeta di gereja Bethel Indonesia. Ibu terkasih, Bapak Ibu Saudara terkasih, kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap pergumulan kita, harusnya kita menemukan jalan cerita Tuhan bagi kita. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, di balik setiap pergumulan harusnya kita bisa melihat lebih jelas lagi maksud Tuhan yang menyediakan sejumlah berkat bagi kita yang harus kita temukan dengan sebuah perjuangan. Berkat itu tidak ada begitu saja. Burung sekalipun untuk makan, Tuhan tidak suapi paruhnya. Dia harus mencari tempat di mana ada bunga, di mana ada biji-bijian, lalu dia memagut dengan paruhnya untuk dia makan. Berarti dengan sebuah prinsip Tuhan memang menyediakan berkat bagi kita. Tapi Tuhan juga memberi jaminan pergumulan kita akan menghasilkan ditemukannya bagian berkat yang adalah bilangan bagian kita bersama-sama dan masing-masing. Katakan amin. Hari ini konteks pembacaan Alkitab kita pada 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 18 memberitahukan kepada kita sebagaimana Paulus berjuang menghadapi pergumulannya, tapi dengan sikap yang benar. Lalu pertanyaannya, sikap yang benar seperti apa yang Paulus teladankan dalam menghadapi pergumulannya? Bagian yang pertama kita lihat pada ayat 10 sampai 11, demikian firman Tuhan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Bagian yang pertama, sikap kita yang benar dalam menghadapi pergumulan kita adalah biarkan Yesus hidup di dalam kita. Mari sama-sama katakan, biarkan Yesus hidup di dalam kita. 3, 2 ya. Kekristenan atau agama Kristen tidak identik bahwa sudah otomatis Yesus Kristus hidup dalam diri seseorang. Karena kenyataannya banyak orang mengambil bagian dalam kehidupan keagamaannya, khususnya dalam kekristenannya, tapi tidak memberi ruang kepada Yesus untuk hidup di dalam dirinya. Sehingga pergumulan kesehariannya dianggapnya menjadi sebuah malapetaka. Tetapi orang yang menghadapi pergumulannya, membiarkan Yesus hidup dalam dirinya, akan melihat sejumlah berkat di balik pergumulan yang Tuhan izinkan ada dalam dirinya. Amin. Karena yang Tuhan inginkan dalam pergumulan yang kita hadapi, ketika kita mengizinkan Kristus hidup dalam diri kita adalah, melalui pergumulan kita itu kita akan dituntun, dibawa, diarahkan hingga kita menjadi serupa dengan Kristus.
keserupaan dengan Kristus yang harusnya menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita, yang akan nyata kita peroleh melalui sebuah pergumulan demi pergumulan. Dan itu sebabnya Allah sangat rindu memakai pergumulan kehidupan kita supaya mengikis kedagingan kita, mengubah karakter kita yang buruk ketika kita membiarkan Yesus hidup dalam diri kita, sehingga ketika karakter buruk kita terkikis, kita akan melihat bilangan berkat di balik semua pergumulan yang Tuhan izinkan. Yang percaya katakan amin. Lalu yang kedua, konteks ini berbicara bahwa untuk kita bisa menghadapi pergumulan, cara yang benar yang kedua adalah percayai kuasa kebangkitan Yesus. Karena Alkitab berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan tidak berfaedah. Dalam ayat 14 pembacaan kita berkata begini, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Orang yang mempercayai Kristus harus pula mempercayai kuasa kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu terkasih, mempercayai Yesus tidak berhenti kepada percaya bahwa Dia pelihara kita, percaya bahwa Dia berkati kita, percaya bahwa Dia sembuhkan penyakit kita, percaya bahwa disediakan rezeki kita. Tapi percaya kita puncaknya adalah ketika kita yakin Kristus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Melalui kepercayaan seperti inilah kemenangan telah diberikan kepada kita. Dengan demikian semua pergumulan yang kita hadapi di dunia ini yang sifatnya sementara adalah Allah melatih kita, adalah cara Tuhan melatih kita menemukan bilangan berkat-Nya ketika kita hadapi pergumulan kita dengan mempercayai kuasa kebangkitan Kristus. Ibu bapak terkasih, karena Kristus telah memang sungguh-sungguh bangkit dan menang atas setiap kuasa dosa, maka kebangkitan Kristus juga memberi harapan kepada kita. Kita juga pasti mengalami kemenangan menghadapi pergumulan demi pergumulan kita. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah di muka bumi ini orang yang menjamin dirinya tidak punya pergumulan sedikit pun? Adakah jaminan bahwa orang yang berlabel pendeta, rohaniwan, orang suci, bahkan orang yang mungkin setengah malaikat, dianggap mereka tidak punya pergumulan? Tentu tidak. Semua orang yang hidup di muka bumi ini pasti memiliki bagian dari sebuah pergumulan bagi hidupnya. Perhatikan bagian yang ketiga, bagaimana cara kita, sikap kita yang benar menghadapi pergumulan. Ayat 17 sampai ayat 18, perhatikan di Alkitab Bapak Ibu, saya baca. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ibu bapak terkasih dalam Yesus Kristus, yang membuat kita seringkali terhalang melihat bilangan berkat Allah di balik sebuah pergumulan adalah kita terlalu mengandalkan mata jasmani kita. Kita terlalu mengandalkan mata fisik kita untuk melihat segala sesuatunya, menilai segala sesuatunya. Padahal yang Tuhan minta adalah biar mata rohani kita, mata iman kita melihat maksud Tuhan di balik semua pergumulan. Kenapa banyak orang gagal melihat maksud baik Tuhan di balik sebuah pergumulan? Karena mereka mengalami kepanikan, mereka mengalami sebuah ketakutan luar biasa. Sebelum semua itu terjadi, ketakutan sudah lebih dahulu menguasai pikiran dan perasaannya, sehingga tindakannya pun tindakan yang panik. Nah, andai kata kita belajar seperti kata Paulus, melihat semua pergumulan hidup kita dengan mata iman, itu berarti kita akan melihat segala kemungkinan, kemudahan yang Tuhan sediakan di balik semua ketidakmungkinan dan kesulitan itu. Karenanya sangat dipengaruhi pola pikir kita yang diisi dengan firman Tuhan. Suasana hati kita yang sering diisi dengan firman Tuhan sangat menentukan
kepekaan mata rohani kita untuk melihat berkat Allah di balik sebuah pergumulan. Pun pergaulanmu Bapak Ibu dengan siapa yang kau berbicara setiap hari, dengan siapa yang kau berdiskusi, mempengaruhi kepada tindakanmu akan melihat berkat Tuhan di balik pergumulan atau tidak melihatnya. Karenanya Alkitab juga berkata, jagalah pergaulan, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Caranya yang tepat adalah bacalah firman Tuhan, bergaul kariblah dengan Tuhan, dan bergaullah dengan orang-orang yang melek rohaninya, yang rohaninya juga sehat. Perbanyaklah bersekutu dengan orang-orang demikian, karena akan mempertajam mata iman untuk melihat maksud baik Tuhan di balik setiap pergumulanmu. Ibu bapak saudara terkasih, hari ini kita belajar untuk menemukan berkat Allah di balik semua pergumulan kita masing-masing. Seberapa banyak di antara kita siap untuk melihat berkat Tuhan di balik pergumulan masing-masing? Boleh angkat tanganmu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Orang yang siap melihat berkat yang disediakan Tuhan di balik pergumulannya adalah orang yang akan mengikuti cara Tuhan dalam dirinya. 2 poin penting hari ini. Apa berkat di balik pergumulan kita? Yang pertama, ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Itu berkat di balik pergumulan. Mari bacakan kaum perempuan ayat 7 pada pembacaan kita tadi, pada 2 Korintus pasal 4. Pada hitungan yang ketiga dipersilakan 1, 2, 3, ya. Makasih. Hal yang pertama, apa berkat di balik pergumulan bagi semua kita? Yang pertama adalah ada kekuatan yang berlimpah-limpah disediakan Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Karenanya jangan menyimpulkan bahwa berkat itu semata-mata hanya bilangan bendawi dan materi. Karena tanpa kekuatan, tanpa semangat, tanpa sebuah sukacita dan sejahtera, maka bilangan yang kau punya dalam bentuk bendawi dan materi itu tidak bertahan lama membuatmu bersukacita. Karenanya yang Tuhan sediakan di balik setiap pergumulan adalah Dia menyediakan kekuatan yang berlimpah-limpah untuk kita yang mempercayai, yang melibatkan Tuhan dalam pergumulan kita, yang melihat dengan mata iman kita setiap pergumulan kita. Memang secara manusiawi Bapak Ibu, manusia punya berbagai kekuatan dalam mencapai harapan-harapannya. Yang pertama, manusia punya impian. Tahukah saudara kekuatan sebuah impian? Itu bisa menjadi kekuatan luar biasa untuk orang meraih harapannya. Seorang bernama Martin Luther King adalah seorang penggagas dihapusnya perbedaan hak antara kulit hitam dengan kulit putih, khususnya di benua Amerika. Puluhan tahun dia perjuangkan, bahkan sekarang mungkin sudah ratusan tahun. Begitu tidak mudah impiannya itu dengan ucapan I have a dream. Tidak mudah untuk menyamakan hak-hak orang berkulit hitam dengan kulit putih. Sampai satu kali dunia melihat sebuah fakta impiannya itu pun dinyatakan. Satu contohnya, ketika Barack Obama menjadi presiden berkulit hitam, pernah memimpin Amerika Serikat. Buah impiannya ini membuat dunia terbuka untuk melihat ternyata sebuah impian punya kekuatan yang luar biasa. Lalu apalagi kekuatan manusia dalam menggapai apa yang diharapkan dalam dirinya? Yang kedua adalah fokus. Orang yang fokus akan mendapatkan apa yang diharapkannya. Seorang yang bernama Kolonel Harlan David Sanders, berpuluh-puluh kali, bahkan mungkin ratusan sampai ribuan, dia coba menawarkan resepnya ke setiap rumah makan, restoran. Ditolak begitu lama, sampai satu kali ada yang menjamini resepnya menjadi resep terbaik. KFC menjadi mendunia hasil perjuangan orang yang fokus, tidak pikirkan yang lain. Dia khusus untuk membahas, untuk meramu bagaimana memasak ayam terbaik, dan dunia mengenal sekarang KFC dari seorang yang fokus kepada bagian dia bernama Kolonel Harlan David Sanders. Lalu apalagi yang menjadi kekuatan manusia dalam mencapai harapannya? Ada lagi yang membangun kekuatannya dengan disiplinnya.
Dia bisa meraih banyak hal kemajuan demi kemajuan. Kita mengenal negara Jepang. Negara Jepang itu adalah negara yang terkenal dengan disiplin. Anak-anaknya dari kecil itu tidak dimanja. Anak-anaknya dari kecil mulai bisa jalan itu sudah dilatih, dikasih tanggung jawab. Tidak heran Jepang menjadi negara termaju dalam teknologi dan kemajuan lainnya. Nah, anak-anak kita sekarang luar biasa perjuangan kita hanya untuk nyuci piring, hanya untuk memanggil makan, hanya untuk ini hal kecil. Perhatikan anak kami. Begitu jauh tertinggal negara kita dibandingkan Jepang yang disiplin dalam segala hal, yang membuat mereka menjadi negara termaju walaupun negara kecil. Tidakkah kita berpikir bahwa ternyata disiplin itulah kekuatan meraih sebuah keberhasilan? Di sisi lain ada orang yang membangun kekuatan untuk menggapai harapannya dengan perjuangan luar biasa, tidak berhenti, tidak mau kalah, tidak mau menyerah. Sehingga menerbitkan seorang tokoh miliuner dunia, Bill Gates, adalah orang yang tidak mudah berhasil. Dia berjuang terus sampai dia memang seorang yang pantas dianggap kelasnya miliuner. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mudah untuk kita menjadi orang yang menemukan bilangan berkat Allah tanpa sebuah kekuatan yang menyertai kita. Tahukah kita saat kita sekarang dengan mudah ceklekkan lampu, lalu bola lampu hidup. Itu pun tidak jadi begitu saja. Itu hasil seorang yang mau terus belajar yang bernama Thomas Alva Edison. Sampai-sampai dia dianggap orang bodoh di sekolahnya. Dan mamanya membela dia dengan berkata, kamu orang paling pintar di sekolah. Makanya gurumu bilang, biar aku saja mendidikmu nak. Sampai satu kali Thomas Alva Edison tahu faktanya sebenarnya dia paling orang dianggap bodoh karena terlalu jenius, tetapi mamanya menyembunyikan rahasia itu dengan sebuah surat yang disimpan di lemarinya. Lalu apalagi kekuatan orang? Orang zaman sekarang punya kekuatan cara berpikir. Pernahkah kita berpikir kenapa seorang Atta Halilintar melejit menjadi seorang jutawan bahkan mungkin miliuner? Karena dia punya pikiran cerdas, mengisi konten-konten terbaik yang dibutuhkan masa sekarang. Semua bentuk daripada kekuatan ini bersumber daripada Tuhan. Itu hanya serpihan kecil daripada kekuatan yang berlimpah-limpah yang sumbernya daripada Tuhan. Karenanya sebenarnya tidak ada alasan bagi kita dalam keadaan apapun untuk kita berkata kita nggak punya bilangan berkat, kita nggak punya jalan kehidupan, kita nggak punya rejeki. Itu jawaban-jawaban kebodohan. Ketika kita sadari Tuhan telah menyediakan berbagai kekuatan untuk kita mencapai harapan Tuhan dalam diri kita. Amin. Saudara, keenam bentuk kekuatan tadi itu masih bagian kecil dari kekuatan yang berlimpah-limpah yang ada pada Tuhan. Meskipun kita nggak bisa pungkiri, keenam jenis kekuatan adalah bersumber daripada Tuhan juga, yang membuat orang-orang itu dan bangsa itu menjadi unggul di tengah-tengah kehidupan zamannya. Hari ini kita belajar untuk menemukan bilangan berkat Allah di balik setiap pergumulan kita dengan cara yang pertama tadi, mari engkau temukan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah dalam dirimu. Katakan amin. Kita baca 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Bagaimana kita bisa menemukan berkat Allah di balik pergumulan kita, yaitu menemukan kekuatan berlimpah-limpah. 2 Korintus pasal 12 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ibu bapak saudara terkasih, kuasa Tuhan membuat setiap kita bisa bertahan dalam keadaan paling sulit sekalipun. Dan itu yang disebut dengan kuasa yang berlimpah-limpah, kekuatan yang berlimpah-limpah yang dikaruniakan Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Hukum secara dunia tadi, keenam kekuatan itu bisa membuat orang tak bertuhan meraih keberhasilannya. Apatah lagi orang yang percaya Tuhan, lebih daripada keenam unsur tadi, Tuhan sediakan kekuatan berlimpah-limpah lewat pengurapan kuasa Roh Kudusnya, sehingga kita bisa mampu menjadi orang yang fokus, orang yang punya impian hebat, punya kekuatan, punya pengharapan. Dalam keadaan itu kita bisa meraih apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Itu berarti setiap pergumulan diperhadapkan kepada kita,
adalah latihan dari Tuhan. Untuk melatih apa? Melatih kita menemukan, menyadari, mempergunakan adanya kuasa Tuhan, kekuatan berlimpah-limpah yang dikaruniakan kepada kita, kekuatan yang dianugerahkan tatkala kita percaya Tuhan, lalu Roh Kudusnya dikaruniakan kepada kita. Di sanalah kita temukan kekuatan berlimpah-limpah, sehingga tatkala kita mengalami berbagai pergumulan, yang kita lihat bukan pergumulannya, yang kita lihat maksud baik Tuhan dengan menyediakan berkat di balik semua pergumulan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, saat kita diberkati Tuhan dengan kekuatan kuasa yang berlimpah-limpah, maka tidak perlu kita tambahkan kekuatan lainnya untuk menjamin semua dalam hidup kita. Amin. Saat kita percaya kekuatan Tuhan berlimpah-limpah, tidak perlu kita menambahkan benda atau yang lain menjamin usaha kita untuk laris, tidak perlu. Saat kita percaya kekuatan Tuhan berlimpah-limpah, tidak perlu kita buat sesuatu di pintu rumah kita untuk menjamin keamanan dan kenyamanan rumah kita dari bala dan malapetaka. Tidak perlu. Saat kita percaya kekuatan Tuhan berlimpah-limpah, tidak perlu di dompet kita selipkan sebuah benda atau bacaan-bacaan sebagai penarik rejeki dan keuntungan bagi kita. Ingat baik-baik, orang yang percaya kekuatan berlimpah-limpah, dia akan diberkati Tuhan, diurapi kemampuannya, diurapi kehebatannya, diurapi semua keterampilannya, sehingga hasilnya pasti lebih baik dari apa yang tidak diberkati oleh Tuhan. Artinya orang-orang yang tidak yakin berkat Tuhanlah mengandalkan hal-hal bodoh tadi. Tapi orang yakin kuasa, berkat, kekuatan berlimpah-limpah akan melihat dengan dia berjuang melewati pergumulannya, dia akan temukan bagian berkat Tuhan ada di depannya. Amin. Saudara-saudara, itu sebabnya dalam menghadapi pergumulan yang perlu kita lakukan, mari andalkan kuasa Tuhan. Amin. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Saudara, percayalah, dalam kesengajaan Tuhanlah kalau kita menghadapi sebuah pergumulan. Seberapa banyak antara kita yang percaya boleh katakan amin. Kesengajaan Tuhan bagi orang percaya, kesengajaan Tuhanlah menempatkan kita di tengah sebuah pergumulan. Kadang-kadang Tuhan izinkan pergumulan itu adalah sosok suami kita, atau sebaliknya istri kita itu jadi pergumulan. Kadang-kadang yang menjadi pergumulan adalah orang tua bagi anak-anak, atau sebaliknya anak-anak bagi orang tua. Kadang-kadang yang menjadi pergumulan adalah bos, pimpinan, atasan bagi anggota, atau sebaliknya anggota itu jadi pergumulan buat seseorang. Bapak Ibu Saudara sekalian, karenanya bagian yang pertama supaya kita bisa menemukan berkat di balik pergumulan, jangan mempersoalkan pergumulan yang ada. Jangan persoalkan pergumulan yang kau hadapi, tapi persoalkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sudahkah engkau siap untuk membuat Tuhan mulia di balik semua pergumulan? Itulah cara kita menemukan berkat, yaitu kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, apa yang kita peroleh di balik pergumulan? Kekuatan berkat apa yang kedua? Ayat 8 ayat 9, silakan kaum pria bacakan ayat ini. Bagian yang terakhir dalam khotbah hari ini, berkat apa yang kita peroleh di balik pergumulan? Ayat 8 sampai 9 seluruh kaum pria 3-2 ayat. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Hal yang kedua, berkat yang kita peroleh di balik pergumulan adalah kita akan mendapatkan pengharapan. Kita akan mengalami pengharapan yang baru. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, memang manusia bisa bertahan tidak makan itu dalam sebuah penelitian paling lama 40 hari berturut-turut. Enggak makan sama sekali. Bukan puasa setengah hari, bukan puasa dengan ada sahurnya,
Tapi puasa total manusia paling hebat bisa bertahan 40 hari 40 malam. Kemanusiaan Yesus sudah pernah membuktikannya. Lalu manusia bisa menahan tidak bernapas itu paling lama 30 sampai 90 detik. Mau coba? Mau kita tes? Nanti tes habis ini ya. Hitung 90 detik nahan napas. Siapa yang bisa sampai 90 detik masih sehat. Kalau 30 detik sudah ngos-ngosan, sudah nggak sehat pernapasannya. Nah, manusia bisa bertahan nahan napas itu 30 sampai 90 detik. Lalu manusia bisa begadang nggak tidur berturut-turut itu hanya paling kuat 11 hari. Makanya pecinta sepak bola kebanyakan lebih 11 hari begadang, hari ke-13 pasti innalillahi wa innalillahi rajiun. Selesai dia. Karena daya tahan manusia nggak tidur itu hanya 11 hari ukuran kemampuannya. Kalau 11 hari dihitung dengan jam itu berarti 264 jam. Nggak tidur mata itu. Hanya bertahan sebanyak itu. Kemudian manusia ketika menyelam atau di dalam air dia bisa menahan napasnya selama 7 menit 14 detik. Penyelam-penyelam itu kenapa punya alat bantu? Karena nggak bisa dia menyelam dengan tahan napas lebih daripada 7 menit. Kemudian satu hal yang lucu, yang orang-orang kadang-kadang lucu mengatasinya. Kalau nahan pipis, biasanya orang pakai batu ya katanya. Batu kecil, entah dari mana kepintaran itu, teori itu dikantongi batu supaya jangan jangan mengalir. Enggak ada, itu sugesti aja. Jadi yang bisa ditahan itu paling lama itu paling 4 jam dia tahan. Maka dalam perjalanan mungkin dari satu kota lain bisa ditahan. Lebih 4 jam itu pasti jadi persoalan, jadi penyakit itu. Enggak percaya coba aja nanti, tahanlah enggak pipis 1 harian, pasti besoknya penyakitan. Nah, saudara, tapi satu hal faktanya. Manusia tidak bisa hidup sedetik pun tanpa harapan. Amin. Begitu orang putus harapan, cerita selesai. Bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Karena nggak punya harapan. Harapan tidak bisa dibeli dengan apapun Bapak Ibu. Walau pergi ke apotek, harapan tidak ada di sana resep untuk membuat orang bisa kebal kalau dia kehilangan harapan. Itu sebabnya seorang yang bernama Adolf Meckel dari Jerman, dia orang kaya, dia orang hebat, tapi dia bunuh diri, menabrakkan tubuhnya ke kereta api yang lagi melaju. Dia pikir itu bola, dia sikut begitu ya. Rupanya dia yang dibola dan dia meninggal dunia. Itu sebabnya seorang bernama Michael Jackson, artis terkenal, dia membunuh dirinya dengan minum obat tidur sampai overdosis. Itu sebabnya orang yang kehilangan harapan, kehilangan asa. Seorang yang bernama Vargas, presiden yang pernah memimpin Brazil, dia mati dengan menembak jantungnya sendiri. Itu sebabnya orang ketika kehilangan harapan, artis terhebat, tercantik Marilyn Monroe dari Amerika Serikat, dia mati dengan meneguk alkohol dengan berlebihan sambil minum obat karena depresi yang luar biasa. Dan itu sebabnya seorang dokter terkenal dari Prancis yang bernama Thierry Costa, dia mati bunuh diri akibat dia stres melihat tontonan di sebuah televisi. Semua yang dipunyai orang tidak bisa membuat dia bertahan ketika dia kehilangan harapan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah pergumulan sehebat apapun, ada Tuhan yang menaruh pengharapan di pikiran dan di hatinya untuk dia menemukan berkat Allah meskipun persoalan dan pergumulannya begitu berat. Tuhanlah memelihara kita. Tuhanlah pemelihara kita di tengah-tengah pergumulan. Dengan cara apa? Dia menaruh kasih-Nya dalam hati kita. Itu yang tuliskan pada Roma 5 ayat 5 demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu berarti Bapak Saudara sekalian, ketika Tuhan menaruh di hati kita kasih-Nya, maka itu berarti itulah fasilitas Tuhan untuk memelihara kita melewati pergumulan demi pergumulan. Jauh sebelum Tuhan kasih sebuah pergumulan, Tuhan sudah menaruh dalam diri kita ada fasilitas, yaitu kasih-Nya oleh Roh Kudus yang menaungi kita. Sehingga dengan kasih itu kita selalu bangkit menemukan pengharapan baru. Menemukan pengharapan baru, sehingga sesulit apapun pergumulan kita bisa bangkit karena ada pengharapan yang Tuhan taruhkan dengan kita melihat
ketika kasih Allah ada dalam diri kita. Amin. Saudara terkasih, hanya bagi orang yang tidak memiliki kasih Allah akan melihat pergumulan itu adalah sebuah malapetaka baginya. Tapi orang yang memiliki kasih Allah dalam dirinya akan melihat pergumulan adalah latihan untuk mempersiapkan dia melihat, menemukan bilangan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Tidak persoalan seberat apa pergumulan yang engkau hadapi dalam hidup ini, tidak menjadi sebuah masalah. Sehebat apa pergumulan yang bertubi-tubi didatangkan, diizinkan Tuhan ada dalam hidupmu. Yang perlu kita lakukan adalah, adakah di setiap persoalan kita memperkenankan Tuhan turut bekerja di dalamnya? Adakah dalam setiap persoalan kita mencari pertolongannya? Adakah dalam setiap persoalan kita mengandalkan Tuhan? Ketika itu yang kita lakukan, di tengah persoalan, di tengah pergumulan, mujizatnya menyediakan bilangan berkat-berkat Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan kita dengarkan hari ini mengajar kita bahwa setiap kita tidak akan pernah luput dari apa yang disebut dengan pergumulan. Karena itu adalah latihan iman buat kita, untuk kita bisa mendapatkan dan menemukan pengharapan baru yang Tuhan sediakan oleh kasih-Nya. Pergumulan adalah cara Tuhan untuk membuat kita melihat betapa Tuhan menyediakan kuasa yang berlimpah-limpah. Itulah berkat yang Tuhan sediakan di balik semua pergumulan. Ada kekuatan yang berlimpah-limpah, ada pengharapan yang baru Tuhan sediakan. Mari temukan itu sebagai berkat yang Tuhan sediakan di tengah pergumulan. Jangan merasa engkau sedang dihukum, jangan merasa engkau sedang akan mengalami keberantakan hidup, jangan merasa engkau akan mengalami kehancuran ketika ada pergumulan. Justru orang yang percaya Tuhan, ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan di tengah pergumulannya, untuk melihat kuasa Tuhan di dalamnya. Pulanglah dengan percaya bahwa Allah menyediakan berkat-Nya di balik semua pergumulan. Kau yang selalu, mari naikkan pujian dengan sungguh dan percaya. Hanya Kau yang selalu ku percaya, selama ku menyembah. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku pertolonganmu kan nyata bagi. Hanya Kau selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, kami diajar hari ini dengan firman-Mu, supaya kami menemukan berkat Tuhan di balik pergumulan. Kami tidak perlu menghindari diri dari pergumulan, tapi kami harus menghadapinya,
Karena ada berkat itu kekuatan berlimpah-limpah yang dikaruniakan Roh Kudus. Karena ada berkat yaitu pengharapan demi pengharapan, supaya kami terus mencapai apa yang Tuhan telah rencanakan. Apa yang telah Tuhan sediakan kami peroleh dengan kami menghadapi pergumulan kami di dalam Engkau. Terima kasih buat firman-Mu, kami diajak menjadi orang yang cakap, terlatih iman kami untuk mendapatkan bagian berkat yang disediakan ketika kami rela melewati pergumulan kami dan mempermuliakan Tuhan di dalamnya. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pulanglah dan bawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa Surgawi. Cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok hingga tiba Maranatha. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.